Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga kita sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk beramal ibadah. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah, allati bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Kita kembali bersua dalam rutinitas kita meskipun libur. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita masih terus menimba ilmu syar'i karena ini adalah kebutuhan kita dan kewajiban kita. Di hari Selasa qabla asar bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala dalam kajian rutin pembahasan fikih yang bermadzhab Syafi'i diambil dari kitab Matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib. Pembahasan sebelumnya muqaddimah dari bab Kitabul Hajj atau bab tentang ibadah haji. Ini adalah lanjutan dari dari pembahasan yang pertama. Baik kaum muslimin dan muslimah, bersama Abu Auni yang menemani Anda semuanya di ruang dengar dan juga di layar kaca antum yang menonton melalui media sosial kami. Di hari Selasa kita berada di tanggal 3 bulan Rajab, salah satu bulan haram di tahun 1447 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 23 Desember 2025. Baik, sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan ibadah haji dari kitab Matan Abu Syuja', kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluka ya Ustazana? Alhamdulillah, bikhair, hayakumullah, wa barakallahu fiik. Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini dia lanjutan pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab
fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Syuja'. Ini pertemuan yang kedua terkait tentang masalah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang masalah siyam, puasa, selanjutnya kita akan mengkaji tentang masalah ibadah haji. Ini muqaddimah yang kedua sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib ini. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa muqaddimah, persiapan bagi seseorang ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang untuk menjadi tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah ikhlas di dalam melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji merupakan ibadah yang mulia, dan sejatinya ketika para jamaah datang ke kota Mekah terutama untuk melaksanakan ibadah haji, predikat mereka adalah duyufur rahman, tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya mereka datang semata-mata untuk menyambut seruan, panggilan, undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat rentan terkena riya dan sum'ah, ingin dilihat untuk dipuji dan ingin didengar untuk dipuji oleh orang lain. Nah, ketika para jamaah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji dengan niat untuk mendapatkan pujian daripada orang lain, maka sejatinya dia bukan duyufur rahman, dia bukan tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia justru adalah tamu-tamunya manusia. Ini yang harus dipahami oleh jamaah yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hajinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan hajinya menjadi haji yang mabrur, yang pahalanya surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang masalah al-mutaba'ah, adalah ibadah haji yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah haji adalah ibadah yang cukup panjang. Di situ banyak amaliyah haji yang perlu dilaksanakan, mulai daripada tanggal 8 Zulhijjah di hari Yaumut Tarwiyah ya, sampai nanti di tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik ya. Ini rentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya amalan-amalan haji selama tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 itu haruslah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya sebuah amalan. Ya, amalan apa saja? Terkhusus yang kita bicarakan adalah tentang masalah ibadah haji ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang harus kita pahami adalah tentang pentingnya jamaah haji untuk bersabar. Ya. Tidak diragukan bahwasanya ibadah haji adalah ibadah yang lebih kepada fisik ya, daripada seorang jamaah di dalam melaksanakan amaliyah hajinya. Dan dia pasti akan menemukan kesulitan, kelelahan, dan kepayahan di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Kalau kita lihat di zaman dahulu, ya, bahkan sebagian daripada jamaah haji yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka sampai membuat sebuah wasiat sebelum berangkat ya, kepada keluarganya, seolah-olah mereka tidak akan kembali lagi. Dan memang seperti itu keadaannya. Banyak yang berangkat dahulunya
dan tidak kembali lagi ke tempatnya karena rintangan-rintangan yang dihadapi sehingga taruhannya adalah nyawa. Nah, di zaman sekarang walaupun kita perhatikan banyak sekali kemudahan-kemudahan didapatkan oleh jamaah haji, terutama mungkin daripada sudut transportasi yang dahulu mungkin memakai kapal yang besar ya mengharui lautan, sekarang sudah menaiki pesawat terbang yang secara tempohnya juga akan semakin singkat, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti hotel dan yang lainnya. Namun demikian tetap saja ya kesulitan dan kesusahan akan senantiasa dialami oleh para jamaah haji. Ditambah dengan kondisi daripada jamaah itu sendiri. Ada yang sudah lansia, yang lanjut usia, ada yang sedang dalam keadaan sakit, ada yang mungkin sebagian para wanita yang hamil, ya, yang jelas fisiknya akan lemah. Ya, nah ini semua akan membuat ibadah hajinya akan semakin berat, ya, dan akan menghadapi berbagai bentuk kesulitan dan kesusahan yang ada. Maka yang harus kita pahami adalah sebesar apapun kesusahan dan keletihan, kepayahan yang dialami oleh seorang jamaah haji, maka pahala yang akan didapatkan semakin besar. Jadi semakin besar kesusahannya, juga akan semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Dan kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mungkin jamaah haji yang reguler ya, yang mana mereka mendapatkan lokasi tenda yang cukup jauh ya di Mina. Jadi bisa jadi jarak di antara tenda mereka dengan jamarat tempat melempar itu bisa jadi 7 sampai 8 kilo. Jadi kalau mereka ingin melempar, mereka membutuhkan durasi yang cukup panjang dan perjalanan cukup panjang, 14 kilo, 15 kilo, itu pulang pergi. Ditambah dengan keadaannya kalau seandainya bertepatan dengan musim panas yang menyengat, tentu ini bukan sesuatu yang ringan ya. Dan juga kalau kita perhatikan kepadatan di mataf, di tempat tawaf itu sangat luar biasa. Ya biasanya mungkin dalam jangka waktu setengah jam ya kita bisa menyelesaikan 7 putaran ya. Ini di mataf saja, di tempat kita tawaf itu yang biasa kadang-kadang sampai 2-3 jam baru kita menyelesaikannya karena kepadatan yang luar biasa. Belum lagi nanti kalau kita tidak mendapatkan tempat di bawah, kita harus tawaf di lantai 2 dan 3. Ini justru akan menambah jarak tempuh kita untuk bisa melaksanakan tawaf semakin jauh ya. Dan ini juga merupakan bentuk-bentuk daripada hal yang akan kita hadapi nantinya, kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita perhatikan kemacetan yang ada di Muzdalifah, sehingga mungkin ketika jamaah haji bergerak daripada Arafah setelah ghurub syams, sebelah tergenamnya matahari, berangkat daripada Arafah menuju Muzdalifah yang jaraknya dekat sebenarnya, tapi karena kemacetan yang terjadi sehingga yang seharusnya mereka sudah sampai di waktu Isya paling lama, namun karena kemacetan yang luar biasa mereka akan sampai nanti di dini hari, dan selama itu mereka akan tetap berada di atas kendaraannya, menunggu dan menunggu ya. Belum lagi nanti kalaupun mereka mendapatkan tempat mabit di Muzdalifah, mereka mendapatkan tempat yang kurang memadai. Karena kalau di Muzdalifah yang kita ketahui tidak ada tenda sama sekali, jamaah haji akan mabit ya di tanah lapang tanpa ada tenda dan apapun di situ. Bisa kita bayangkan kalau seandainya para jamaah banyak yang sudah tua, lansia, ada yang lemah, ini juga menambah beban yang ada. Apalagi nanti kalau seandainya tempat mabit itu jauh daripada toilet, kemudian juga banyak kendaraan yang mengeluarkan asapnya, ya, sehingga menyesakkan dada. Nah ini sesuatu tantangan yang harus dihadapi. Ya, sebagai jamaah haji kalau kita perhatikan,
kehilangan ataupun tersisih dari rombongannya, tersasar gitu ya. Berjalan kadang-kadang berkilo-kilometer untuk bisa sampai ke tempatnya, tidak tahu kemana arahnya, ya, terpisah daripada rombongannya saking padatnya, ya. Ini juga akan menambah beban, ya, dan bahkan mereka tidak tahu di mana tendanya dan di mana hotelnya, tendanya juga maktabnya berapa, ya. Ditambah dengan mungkin sebagian detailsnya akan hilang. Ini menambah bagaimana susah dan payahnya ketika melaksanakan ibadah haji. Ini diantara hal-hal yang bisa jadi akan dihadapi oleh jamaah haji. Namun semua ini yang diperlukan adalah kesabaran. Jadi disiapkan mental kita untuk sabar. Sabar itu maksudnya adalah habsun nafs, kita menjaga diri kita, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita. Jangan sampai lisan ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita tidak ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Itu sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti yang tadi yang kita katakan dalam hadis juga Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sama dengan besarnya musibah yang akan dihadapi. Jadi semakin besar kesulitan, semakin besar kesusahan yang dihadapi oleh jamaah haji, kalau seandainya mereka bersabar dalam menghadapi hal-hal yang tadi, maka pahala yang akan mereka dapatkan semakin besar. Ya, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya. Nabi mengatakan, walakinnahu ala qadri anaika wa nasabika, ya, atau dalam riwayat lainnya, walakinnahu ala qadri anaiki wa nasabiki, akan tetapi pahalanya sesuai dengan kadar kesulitanmu dan keletihanmu. Ya, karena memang kalau kita perhatikan tidak ada satu hadis pun yang menyatakan kepada kita bahwasannya barang siapa yang tawafnya semakin cepat pahalanya semakin besar, itu tidak ada. Atau barang siapa yang semakin dekat lokasi tendanya maka pahalanya semakin besar, itu tidak ada. Ya, tetapi Nabi sebutkan adalah hadis yang tadi, walakinnahu ala qadri anaiki wa nasabiki. Tapi dia sesuai dengan kadar kesulitanmu dan keletihanmu. Tetapi ini tentu harus dengan kesabaran. Sehingga seletih apapun kita, sesusah apapun yang kita hadapi, sesulit apapun yang akan kita jumpai ketika melaksanakan ibadah haji, bahkan semenjak kita berangkat daripada tanah air sampai nanti kita kembali lagi, maka kalau semua itu kita hadapi dengan kesabaran, ya, yakin bahwasanya ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan mudah untuk kita hadapi. Karena musibah-musibah yang menimpa, ya, ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Apalagi kita dalam melaksanakan ibadah haji dan kita mengharapkan pahala daripada musibah yang menimpa kita tersebut, kesulitan, kesusahan, kepayahan yang kita hadapi, itu semua ketika kita sabar menghadapinya, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, maka itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang melaksanakan sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah haji. Ini yang perlu ditanamkan kepada seluruh para jamaah yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya semewah apapun fasilitasnya, sewah apapun yang akan yang sudah disampaikan contohnya daripada pihak yang berkait tentang masalah perjalanan haji ini, apakah dia melalui jalur haji khusus, ya, ataupun haji pemerintahan, semewah apapun maka kesulitan dan kesusahan tetap akan dihadapi. Cuman bagaimana kita sabar di dalam menghadapinya, ini penting. Ya, jangan sampai karena tipisnya kesabaran kita, ya, ketika kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, justru malah mendatangkan hal-hal tidak baik kepada ibadah haji kita. Baik.
Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami adalah tentang wajibnya bagi jemaah haji untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, yang mana ini akan menghalangi haji mabrurnya. Ya. Sejatinya perbuatan maksiat itu wajib untuk kita hindari dimanapun dan kapanpun itu. Namun ketika kita melaksanakan haji ini lebih ditekankan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan, "Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah mengatakan musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi musim haji itu adalah daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dengan bulan Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Oleh karenanya para jamaah yang akan melaksanakan haji, mereka sudah boleh berangkat di bulan Syawal. Kemudian Faman farada fihinal hajja, barang siapa yang menetapkan niatnya di bulan itu untuk mengerjakan haji, maka Allah mengatakan, ini pesan khusus Allah Subhanahu wa taala kepada para jemaah haji. Allah mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka janganlah mereka atau janganlah dia melakukan rafath. Ya, ini rafath adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Wala fusuq, di fusuq adalah perbuatan-perbuatan fasik, dosa secara keseluruhan. Wala jidal, dan juga tidak berdebat. Fil haji, dalam melaksanakan ibadah haji, kata Allah. Ya, nah di sini poinnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala fusuqa, ya, dan jangan melakukan fasik, jangan melakukan kefasikan. Lanjutan ayat Allah mengatakan wa ma taf'alu min khair ya'lamhu Allah. Apapun yang kalian lakukan daripada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik berbekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Nah, kalimat fusuk, kalau kita melihat jumhur ulama tafsir, ya, mereka mengatakan maksud daripada fusuk adalah seluruh perbuatan maksiat. Ini merupakan pilihan daripada Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Sejatinya kemaksiatan dilarang kapanpun, cuman lebih ditekankan larangannya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Ya, oleh karenanya seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di musim haji, terkhusus para jemaah haji, sejatinya dia melakukan di bulan-bulan haram. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Ya. Dan kita sekarang ini di bulan Rajab ini termasuk di antara bulan haram. Kemudian yang berikutnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Itu 4 bulan haram. Ya, makanya Allah mengatakan dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu adalah ketetapan daripada agama yang lurus, makanya lah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, ini yang harus diingat gitu. Apalagi kemaksiatan yang dilakukan itu di tempat yang mulia, ya, di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dosanya juga akan lebih besar. Tidak seperti kemaksiatan dilakukan di tempat-tempat yang lain selain daripada tanah haram. Oleh karenanya para jamaah wajib untuk menghindari apapun bentuk daripada perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun. Ya, terutama ketika mereka melaksanakan ibadah haji mereka. Karena itu akan berdampak kepada
kemabruran daripada daripada haji mereka. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuh ummuh." Barang siapa yang pergi haji karena Allah, tidak rafas dan tidak fasik, ini dia, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan kembali ke tempatnya, ke daerahnya, ke negaranya seperti dia dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa dosa sedikit pun. Ini 3 syaratnya kalau kita ingin diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga nanti ketika pulang ke tempat kita dalam keadaan bersih daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama adalah haji karena Allah, ini ikhlas. Yang kedua, tidak melakukan rafath, menjaga lisan kita daripada mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah dan tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan Ibnu Hazm ya rahimahullah, bahkan beliau mengatakan perbuatan dosa dan maksiat itu bisa membatalkan ibadah haji. Ya, tentu ini jelas pendapat yang berlebihan daripada rahimahullah, tetapi di sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran betapa besarnya perbuatan dosa dan maksiat kepada seorang yang melaksanakan ibadah haji. Dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena harus dipahami oleh seorang jamaah haji ketika dia melakukan dosa dan maksiat, sejatinya dia sedang bermaksiat dalam sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah haji. Yang bisa jadi ini ibadah haji sekali seumur hidupnya. Bisa jadi dia tidak akan mungkin kembali lagi untuk melaksanakannya. Ya, maka sangat disayangkan ketika dia diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, justru malah melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat dalam melaksanakan ibadah haji, dia melakukannya di tanah haram, Mekah. Ya, kecuali kalau kita perhatikan di Arafah, ya, Arafah ini termasuk tanah halal. Nah, selainnya itu tanah haram, maka dosa tidak akan sama. Ya, karena tanahnya juga tanah yang berbeda. Ini yang harus dipahami oleh para jamaah haji ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, ketika melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan di tanah yang haram, sehingga dosanya akan lebih besar berbanding selain daripada tanah haram. Kemudian juga dia melaksanakan dosa tersebut di bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, kemudian juga bulan Muharram terutama. Ini 3 bulan ini secara berturut-turut itu adalah bulan haji, terutama 2 bulan yang pertama, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Ya. Nah, dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu tidak sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Ini harus dipahami oleh jamaah haji. Dan tentu yang paling rugi adalah tentang status daripada hajinya. Dan semua orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, dia ingin mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menodai pelaksanaan hajinya dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka itu akan merusak citra daripada haji mabrurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami oleh para jamaah haji. Jadi ketika jamaah haji melaksanakan dosa, berarti dia melaksanakan dosa di ibadah yang mulia. Dia melaksanakan dosa di tanah haram. Dia melaksanakan dosa di bulan haram, dan itu akan berdampak kepada hajinya. Ya, akan menodai kesucian daripada ibadah hajinya. Sehingga harus berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa dan maksiat yang kalau kita perhatikan yang sering terjadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, yang paling biasa kalau kita perhatikan adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dijauhi. Ya, dan bentuknya sangat banyak. Ya.
di antaranya sebagian jamaah haji ketika mereka berdoa, contohnya di Masjid Nabawi, mereka berdoa minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas merupakan perbuatan syirik yang besar, karena doa adalah ibadah dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kita datang ke kota Madinah, maka kita dianjurkan untuk berziarah ke kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tapi bukan untuk meminta apapun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita pahami, kalaulah seandainya meminta kepada Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang levelnya di bawah Nabi. Ya, apakah mereka para wali, orang-orang soleh yang dianggap, ya ini terjadi, ya, meminta-minta. Bahkan mereka mengucapkan itu di doa-doa mereka. Ini jelas merupakan perbuatan syirik. Bahkan juga ada yang memakai jimat. Bahkan jimat-jimat itu mereka ambil di tempat-tempat yang menurut mereka adalah tempat-tempat yang suci, yang mungkin bisa dijadikan jimat. Seperti mungkin kita pernah menemukan ada sebagian jemaah 1-2 orang yang mengambil kiswah Ka'bah, kemudian diguntingnya, kemudian ketika kita tanya, dia mengatakan untuk jimat, padahal kiswah itu adalah ada yang membuatnya setiap tahun gitu. Nah, ini sesuatu yang harus dihindari. Sangat berdampak kepada ibadah hajinya. Syirik adalah dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin seorang tamu Allah justru malah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang telah mengundangnya ke tanah suci. Ini harus dipahami oleh jamaah haji. Kemudian juga di antara perbuatan yang harus dihindari oleh jamaah haji, dan itu sering, ya, adalah mengganggu dan menyakiti jamaah yang lainnya. Ya, ini penting, ya. Ini akan menghilangkan kemabruran daripada haji seseorang. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah, mufti yang lama, beliau pernah mengatakan terkait masalah ini, kama annahu yahrisu kullal hirsi 'alal bu'di an kulli ma harramallahu min sa'iril ma'asi. Sebagaimana seseorang harus semaksimal mungkin menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Wa min jumlati dzalika, dan di antaranya adalah idzaul ibad, menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain. Bisa jadi dengan perkataan, bisa jadi dengan perbuatan. Fa inna dzalika min akbaril muharramat, itu termasuk di antara keharaman yang besar, menyakiti saudara kita sendiri. Wa idza kana ma hujjati baitillahil haram wa ma'al ummar sara dzulmu aktsaru itsman. Dan kalau seandainya kezaliman itu mengganggu, menyakiti saudaranya itu dilakukan oleh jamaah haji atau jamaah umrah, ini lebih besar lagi kezalimannya. Sedangkan ketika dia tidak melaksanakan ibadah haji saja, tidak melaksanakan haji umrah, melaksanakan umrah saja sudah diharamkan, apalagi ketika dia menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan wa asyadda uqubatan wa aswa aqibah. Kezaliman yang sangat besar, dosanya semakin besar, dan hukumnya juga semakin berat. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan ini selalu, ya, ketika akan mengejar untuk bisa mencium Hajar Aswad, sehingga sikut sana sikut sini, bahkan siap mengupah orang untuk bisa sampai ke situ menciumnya. Padahal menghormati saudara kita hukumnya wajib, mengganggunya hukumnya haram. Sedangkan mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah saja, dianjurkan begitu saja. Tidak mungkin kita mendahulukan sesuatu yang dianjurkan, justru malah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini harus kita pahami, gitu. Ya, dan itu terjadi setiap kali kita berangkat, kita akan melihat hal-hal yang seperti itu. Ya, padahal yang disikut, yang disakiti itu adalah saudara-saudara kita sendiri, juga tetamu-tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kita saling menghormati. Ya. Ini yang harus dipahami. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang selamat muslim yang lainnya daripada
lisannya dan daripada tangannya, daripada gangguan yang berasal daripada lisannya, ke perkataan-perkataan yang menyakitkan ataupun kalimat-kalimat yang menyakitkan, ataupun daripada tangannya. Nah, kalau seandainya seorang muslim masih mengganggu saudaranya, berarti dia perlu mempelajari Islam yang sebenarnya. Karena Islam adalah agama yang damai, agama yang cinta akan kedamaian, ketentraman. Sejatinya kalau setiap muslim mempraktekkan hadis Nabi SAW ini dimanapun dia berada, apalagi ketika dia melaksanakan sebuah ibadah yang agung, berkumpul di tempat yang mulia daripada orang-orang yang ada di penjuru dunia, seharusnya dia lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Maka di mana muslim ketika dia hidup di permukaan bumi ini dan masing-masing mengamalkan hadis Nabi SAW ini, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi, maka orang-orang akan hidup tentram dan nyaman bersamanya dimanapun dia berada. Ya, cuman yang tidak kita nafikan adalah ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga justru malah memperburuk citra Islam itu sendiri. Apalagi yang melaksanakannya adalah hujjat wal ummar. Yang melaksanakannya adalah para jamaah haji dan para jamaah umrah yang mereka adalah duyufur rahman, tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hukumnya ketika kita menyakiti saudara-saudara kita, apalagi yang kita sakiti itu adalah tamu-tamunya Allah. Ini terkhusus kepada para jamaah haji. Makanya kita harus menjaga hal-hal seperti ini. Jangan kita mengorbankan perkara-perkara yang wajib untuk mengejar perkara-perkara yang sunat. Ya, dan kita harus bijak di dalam beramal. Di sinilah butuhnya nanti kita berilmu. Kita mengilmui amalan yang akan kita lakukan, sehingga dimanapun kita berada, kita sudah bisa melaksanakan amalia haji secara mandiri. Itu gunanya kita mengikuti manasik haji yang dilaksanakan. Ya, sehingga ketika kita nanti berada di tanah suci, kita sudah betul-betul yakin dan tahu apa yang akan kita laksanakan daripada A sampai ke Z-nya, tidak lagi ragu. Ya, nah ini kalau kita perhatikan sering terjadi hal-hal seperti ini. Ya, dimanapun kita berada, ini terutama ketika kita di tawaf, di mataf, ketika kita nanti mungkin akan melaksanakan sa'i di tanggal 10 Zulhijjah, di hari H-nya, ya, ketika kita tawaf, ya, ini butuh ilmu. Jangan kita mengedepankan hawa nafsu kita, jangan kita mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, sehingga kita mengira bahwa dengan apa yang kita lakukan kita sudah selesai gitu. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya ini adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus melakukan hal-hal yang dicintai, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya perbuatan dosa dan maksiat harus dihindari adalah berghibah, atau menggunjing, menceritakan kejelekan saudara-saudaranya, ya. Apalagi nanti ketika musim haji, jelas para jemaah haji tidak ada kegiatan-kegiatan yang intens untuk dilakukan, seperti adanya pekerjaan yang mesti berangkat daripada sekian sampai sekian, tidak ada. Jadi banyak waktu luang gitu. Nah, waktu luang ini kalau tidak digunakan dengan hal-hal yang positif, justru akan menghukum seseorang dengan hal-hal yang negatif. Ya, makanya kita harus menghindari majelis-majelis yang hanya menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Ingat, kita di tanah suci dan kita sedang melaksanakan ibadah haji, dan kita adalah tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang harus kita jaga, terutama lisan kita. Ya, dan ini bukan hanya di dunia nyata, sampai pun kita di dunia maya, ketika kita memiliki grup-grup WA yang ada, kita tidak boleh menggunjing. Ini ghibah. Ya, dan ghibah ini bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji saja dilarang. Di setiap saat dilarang. Dan kita sudah mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya dosa ghibah ini. Apalagi kalau saat ini kita sedang melaksanakan ibadah haji yang mulia, kita harus menghindari ghibah ini. Ya, maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Ya, seperti kita berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Itu juga ada halaqah-halaqah untuk kita tahsin Al-Quran. Kita punya target-target amalan-amalan, kita mesti menghatamkan Al-Quran sekian-sekian. Ya, semuanya
tersedia untuk kita. Bagaimana kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang mana kalau saat ini kita bisa mengisi hari-hari kita tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka kita tidak akan punya waktu untuk melaksanakan dosa yang ini, yaitu ghibah ini. Ya. Kemudian juga terkhusus kepada para jamaah wanita, dilarangnya untuk tabarruj, ya, bersolek secara berlebihan, terutama ketika keluar daripada penginapannya, daripada hotelnya, ya, harus menjaga pakaian, memakai hijab yang syar'i, ya, jangan sampai kita memakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i, ataupun kita memakai hijab tapi jauh daripada etika-etika syar'i dan syarat-syaratnya, seperti harus lebar, tidak boleh transparan, ya, ini harus diperhatikan gitu, ya, karena seperti tadi kita di tanah haram, dosa yang dilakukan lebih besar berbanding kita di tanah air kita gitu. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai nanti ketika akan melaksanakan sholat berjamaah contohnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, namun karena tidak mengetahui hal-hal seperti ini, memakai solekan yang berlebihan, memakai parfum, ini akan menimbulkan fitnah yang luar biasa, ya. Belum lagi nanti bercampur baur dengan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, ya, ada di Mina, di Arafah, ya, bisa jadi mungkin pergi ke tenda-tenda yang laki-laki, ya, ini jelas sesuatu yang dilarang, terutama juga nanti dalam mengumbar pandangan, ya, mungkin kepada bapak juga, seperti juga kalau kita perhatikan masih merokok, terutama di musim haji, ya, ini sangat mengganggu, ya, ini hal-hal seperti ini harus dihindari, ya. Usahakan kita semaksimal mungkin berusaha sedaya upaya kita bagaimana kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini. Ini latihan untuk kita gitu. Dan ingat tadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti ini, kita di tanah haram, kita sedang melaksanakan ibadah yang agung, kita di bulan yang haram. Nah, kalau kita melakukannya justru akan menodai kesucian daripada ibadah haji kita, ya. Makanya hal seperti ini harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yang harus juga diperhatikan oleh jamaah haji adalah itu jangan berdebat. Kalau kita kembali kepada ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 157, Allah mengatakan wala jidala fil hajj. Dan memang kalau kita perhatikan ketika melaksanakan ibadah haji ini kan ibadah dilakukan secara berjamaah dan berombongan, ya. Dan kita ketahui dalam rombongan itu ada berbagai kumpulan. Dan dalam kumpulan itu ada berbagai model dan karakter manusia di situ. Ya, strata pendidikan yang berbeda-beda, tingkat intelektual juga berbeda, usia yang berbeda, ya, sehingga juga pengontrolan emosi juga berbeda-beda dan bervariasi, ya. Belum lagi nanti perbedaan pandangan dan pendapat, ini semua akan memicu kepada perdebatan, yang namanya perdebatan. Makanya di dalam ayat ini Allah khususkan tentang masalah ini. Allah mengatakan wala jidala fil hajj. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan, kenapa Allah mengkhususkan tentang jangan berdebat di musim haji ini? Karena memang ketika melaksanakan ibadah haji, seseorang akan terkondisikan dengan hal seperti itu. Dengan yang tadi, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, strata pendidikannya, status ekonominya, intelektualnya, berbeda-beda usianya, dan juga pengontrolan emosinya bervariasi, belum lagi pandangan pendapat yang berbeda-beda. Ini semua akan memicu kepada perdebatan. Ya, kadang-kadang untuk masalah-masalah yang sepele saja, kalau tidak bijak di dalam menguasai atau mengontrol emosi, itu akan memicu, ya, sehingga terjadilah perselisihan. Potensi itu sangat besar, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantah di dalam melaksanakan ibadah haji, ya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji, maksudnya adalah kita adzul wal inkisar,
kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melakukan perdebatan seperti ini akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis juga kalau kita perhatikan secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia yang benar. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Jadi orang-orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia adalah benar sebenarnya, tapi karena dia bijak dan dia tahu tentang masalah ini sehingga dia menghindar. Tidak masalah apapun omongan orang kepada dirinya. Yang terpenting dia sedang melaksanakan ibadah haji ini. Kalau seandainya dia tetap di situ akan memicu permusuhan, perdebatan yang lebih panjang, akan menghilangkan keberkahan harinya, akan menyebabkan dia hilang kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih utama sebenarnya. Daripada dia berdebat yang tidak jelas, baik dia baca Al-Quran, baik dia bertanya kepada seseorang yang tahu tentang masalah hukum-hukum haji yang mungkin dia ragukan tentang masalah itu. Ya, makanya Nabi SAW menjamin surga, menjamin istana di pinggiran surga kepada orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar sebenarnya. Ya, cuman kan kadang-kadang kita ini seringnya memandang bagaimana nanti, menilai bagaimana nanti kita di orang. Kita tidak pernah memandang bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini yang harus kita pahami gitu. Ya, nah semua ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jelas harus dengan ilmu. Ya, makanya di sela-sela persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji kepada para jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji, mumpung kita masih di bulan Rajab, nanti Sya'ban, Ramadan, ada 2-3 bulan ke depan, maka harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Persiapan yang paling penting adalah ilmu. Ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Karena setiap ibadah itu harus ditopang dengan ilmu. Apalagi ini ibadah haji yang sangat komplit dan banyak sekali hal-hal yang ada di dalamnya. Karena memang pelaksanaannya bukan sehari 2 hari. Ya, bahkan kalau kita lihat daripada kita berangkat sampai kita pulang nanti bisa berminggu-minggu. Walaupun dari hanya 5 atau 6 hari saja. Ini butuh kepada ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita akan menemukan pelita. Kita ada pelita dalam menerangi kehidupan kita. Dalam melaksanakan ibadah ini, ya, dalam perjalanan kita ada penerangan lampu. Sehingga kita bisa melihat, oh ini yang dibolehkan, kita laksanakan. Oh ini yang dilarang, kita tinggalkan. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Ya, sampai pun tentang masalah-masalah yang mungkin agak sepele, tentang masalah mungkin bagaimana kita berwudu dengan benar, ya, bagaimana kita sholat dengan benar, harus dipelajari. Ya, agar kita bisa meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini untuk mukaddimah yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah melanjutkan bagian yang kedua dari bab Kitabul Hajj atau pembahasan ibadah haji dalam kitab Matan Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Baik, karena waktu kita sudah masuk ke salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan tanpa tanya jawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini insyaallah di Selasa pekan depan qabla asar. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum pada salat fardu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.